Oke, hari ini kita akan lanjutkan dari minggu lalu mengenai iman. Nah, iman buat hari ini, topiknya saya ambil satu, yaitu mengenai kesembuhan. Iman di dalam kesembuhan. Iman itu luas, Bapak Ibu Saudara. Iman itu bisa dalam kesembuhan, bisa di dalam keuangan saudara, bisa dalam keselamatan orang-orang yang saudara kasihi atau doakan. Iman di dalam hubungan satu dengan yang lain. Oke. Suami istri, orang tua dan anak, dan banyak lagi. Oke, saudara. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu saudara ada mengenai kesembuhan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, kesembuhan itu ada dua. Yang pertama, karunia kesembuhan. Yang kedua, dengan iman. Oke? Kalau karunia kesembuhan bekerja, ya, kalau karunia kesembuhan bekerja, itu tanda kutip nggak perlu iman, saudara. Oke? Ketika karunia kesembuhan itu bekerja, dia akan bekerjanya luar biasa tanpa iman, saudara. Tapi kalau saya bicara mengenai kesembuhan karena iman, berarti saudara harus membangun iman saudara. Amin, saudara. Untuk kesembuhan. Nah, ada beberapa fakta yang kita ketemu di lapangan. Oke. One day, saudara, suatu hari di Amerika, ketika terjadi kebangunan rohani, salah satu kebangunan rohani yang besar di Amerika, Healing Crusade. Oke. Jadi ada yang kalau di bahasa kita kebaktian kesembuhan. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi mereka bikin sebuah kebangunan, mereka membuat, jadi di tahun kesekian sampai kesekian, ya ada banyak hamba Tuhan yang terlibat dan mereka melakukan kebangunan rohani tapi di kesembuhan. Intinya begitu. Nah, pada saat dilakukan, pada saat dilakukan, dan di akhir sesi selalu ada altar call, betul ya? Pasti ada. Siapa mau didoain kesembuhan? Kalau enggak, judulnya bukan KKR kesembuhan. Betul nggak, saudara? Jadi, di akhir KKR itu ada undangan ke depan. Nah, pada saat orang-orang maju ke depan, saudara, luar biasa banyak. Yang namanya KKR kesembuhan, yang ikut itu biasanya yang ada sakitnya. Rata-rata sakit. Ya, rata-rata, tapi tidak semua. Ya. Yang khotbah nggak sakit, saudara. Yang khotbah nggak sakit betul. Walaupun bisa jadi ada sakitnya dan sedang bertumbuh, saudara. Jadi intinya adalah mereka melakukan KKR dan dari sekian banyak yang didoain, saudara, mereka kasih seperti kuesioner. Anda dari gereja mana? Anda orang Kristen baru atau sudah lama di gereja? Berapa lama Anda di gereja? Oke. Jadi semua yang didoakan, semua yang didoakan itu dikasih kuesioner. Kuesioner itu dikumpulkan dari semua kebaktian kebangunan rohani, mereka pelajari. Bapak Ibu Saudara, 70% lebih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan didoain sembuh, saudara. Serius, didoain sembuh. Ya. Dan semua orang yang sudah bergereja lama, yang sembuh cuma 3%. Sedikit banget. Yang doain pun heran. Serius, yang doain ini bukan hamba Tuhan sembarangan, saudara. Hamba Tuhan kebangunan rohani, saudara. Serius.
Cuma 3%. Pertanyaannya, kenapa? Betul nggak? Ya. Gini Bapak Ibu, kita kalau sudah lama di dalam Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Ya. Bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah sebuah kesaksian. Saudara tahu Kenneth Hagin? Yang tahu Kenneth Hagin angkat tangan. Rata-rata generasinya generasi udah lama. Ya. Tapi orang ini terkenal. Kenapa? Karena kesaksiannya. Gerejanya itu nggak ada yang mati karena sakit dan kecelakaan, saudara. Walaupun saya pernah dengar satu kasus, adik kandungnya sakit kanker, stadiumnya tinggi, saudara. Didoain sama dia, sembuh. 5 tahun kemudian, kankernya muncul, tapi bukan kanker yang sama, beda. Beda tempat, beda jenis. Dia doain, gak sembuh, saudara. Dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa gak sembuh? Tuhan bilang, dia sudah lama. Dia tidak bertumbuh. Dia tidak membangun imannya. Ya, adiknya meninggal, saudara. Nah, saya nggak tahu timeline-nya kapan. Oke? Timeline-nya kapan. Mungkin ketika dia baru-baru kenal Tuhan, atau baru-baru pelayanan. Tapi, jadi Kenneth Hagin ini melayani dari gereja ke gereja. Karena dia kan, gereja zaman dulu tuh diutus. Oke, diutus disuruh mengembalakan di gereja A, habis itu pindah lagi ke gereja B, pindah lagi dari kota A, pindah lagi ke kota B. Oke, sampai suatu hari dia memulai gerejanya sendiri. Tuhan panggil di Texas. Nah, penelitian mengatakan, survei, kesaksian, nggak ada satupun yang meninggal karena kecelakaan dan sakit. Semuanya rata-rata lanjut usia. Dan itu terkenal. Ketika dia ngajar, ketika dia ngajar di tengah minggu, kelas tengah minggunya ini paling banyak dihadiri. Lebih banyak orang yang hadir di pengajaran tengah minggu daripada orang yang hadir kebaktian minggu. Artinya apa, saudara? Dari gereja-gereja lain datang. Iya dong? Ya dong, betul ya? Kalau saudara anggota jemaat sini, ya kan, menghadiri kelas pengajaran hari Minggu nggak datang, ya nggak mungkin lah. Betul nggak, saudara? Jadi yang hadir itu jauh lebih banyak. Dia ngajar setiap minggu, topiknya nggak berubah, iman. Kalau dia ngajar topik kasih, kasih pun larinya ke iman. Kamu harus mengasihi dengan iman. Kenapa? Karena orang yang kamu kasihi itu, apalagi suami istri, saudara tidak pernah lepas dari ribut. Jadi kamu perlu mengasihi dengan iman. Semuanya larinya ke sana. Karena dia terkenal sebagai the teachers of faith. Gurunya iman di dalam tubuh Kristus. Dia diakui di hampir seluruh dunia. Dia bikin majalah dan dikirim ke seluruh dunia. Gratis. Gak perlu bayar. Artinya apa, saudara? Keuangan gerejanya sangat diberkati. Amin, saudara. Jadi gerejanya tidak hanya bertumbuh di dalam berkat kesembuhan, tapi juga berkat keuangan. Karena iman, saudara. Amin, saudara. Nah, saya cerita sedikit supaya saudara paham. Lalu dia punya anak. Anaknya tiap kali sakit, dia doain sembuh. Setiap kali kalau ada sakit, dia doain sembuh. Sampai satu hari, di usia 12, anaknya ini ada infeksi di telinga.
Kalau dia berenang, habis berenang infeksi, bawa ke dokter. Dia doain nggak sembuh-sembuh, saudara. Dia heran, kenapa kali ini tidak sembuh-sembuh? Dia tanya Tuhan dan Tuhan bilang, dia umurnya sudah 12. Gak bisa lagi kau gendong-gendong terus. Anakmu ini mesti bertumbuh di dalam iman. Oke. Lalu dia kasih tahu ke anaknya apa yang dia dapat dari Tuhan. Lalu dia tuntun anaknya. Anaknya sembuh loh. Karena iman dia. Kalau enggak, dia enggak akan bisa berenang selamanya. Karena infeksinya parah. Dan kata dokter, ini bisa menyebabkan tuli. Dan tulinya bisa permanen, saudara. Ya, karena kumannya yang di telinga itu bukan kuman biasa. Jelas ya Bapak Ibu Saudara. Ya. 2 kesaksian. Kesaksian yang ketiga, Pastor Richard saudara kenal ya? Ternyata terakhir dia baru cerita, istrinya cancer stadium 4. Di Singapura cek stadium 1 kalau nggak salah. Bawa ke Amerika cek, stadium 4. Kemo sekali dia nggak tahan. Dia bilang, saya kesakitan, saya nggak sanggup. Saya nggak bisa lanjutin. Oke, jadi alhasil kemonya cuma sekali. Oke. Pastor Richard bilang, ya sudahlah, pulang aja ke rumah, nggak usah kemo lagi. Kita berdoa aja. Hari ini udah lebih dari 10 tahun. Istrinya sehat-sehat aja. Biasanya kalau udah stadium 4 kemo mati sudah. Biasanya. Karena kemo itu kan bumi hangus. Ya, udah bumi hangus, nggak dilanjutin. Tahu nggak apa yang terjadi yang bikin dia sembuh? Pastor Richard bilang, setiap pagi dia terbangun karena istrinya nyanyi. Nyanyinya apa? Saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus Kristus saya sudah sembuh. Dia berisik. Ya. Pokoknya tiap pagi kalau dia bangun itu pasti karena istrinya berisik. Nyanyinya kenceng banget. Saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus Kristus saya sudah sembuh. Kurang lebih begitulah. Saudara mau tahu detail? Nanti Pastor Richard kalau datang, tanya dia ya. Ya, tanya dia. Setiap hari, saudara. Setiap hari. Dan dia setiap hari kayaknya siang malam. Kenapa? Di ujung tanduk, kalau nggak mati, saudara. Betul nggak? Nggak ada harapan, nggak ada cara lain. Ya, kayak perempuan yang pendarahan. Ya. Semua habis hartanya. 12 tahun pendarahan tuh habisin semua. Itu berarti orang ini kaya loh. Ya. Sekali sentuhan, saudara. Dia sembuh, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi, lalu apa hubungannya satu kali sentuhan dengan orang ini udah lebih dari 10 tahun masih hidup? Saudara tahu dia sembuhnya kapan? Istrinya Pastor Richard? Saya nggak tahu, saudara. Nanti kalau dia datang kita tanya, ya. Oke, jadi itu 3 hal yang saya mesti kasih tahu di depan supaya saudara memberikan perhatian. Bahwa iman itu penting. Oke? Apalagi kita sudah lama di gereja. Tuhan mau kita semua bertumbuh. Amin. Bukan lagi didoain orang, saudara. Doa sendiri, saudara. Beriman. Cara berimannya hari ini kita akan belajar, saudara. Oke, dasar firman Tuhannya begitu banyak, tadi saya ada catat, ternyata banyak juga. Oke. Jadi, ini saya terus terang aja, ini khotbahnya beliau disaring gitu aja, disari. Disari bukan saring, saudara. Ya, karena rata-rata yang dia omongin ini ayat.
Saya cari ayatnya, ternyata keluar ayatnya banyak banget, itulah. Oke. Nah, kalau saudara tanya saya, hari ini judul khotbahnya apa? Ya. Judul khotbahnya The Authority of Believers in Healing. Otoritas orang percaya di dalam kesembuhan. Kalau judul khotbahnya dia yang di YouTube beda. Tapi setelah saya pelajari ternyata kekuatannya ada di The Authority of the Believers, saudara. Otoritas orang percaya. Kalau saudara tanya mengenai iman, simple, itu otoritas orang percaya. Dan kekuatan dari otoritas orang percaya adalah di dalam firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Apakah kita bisa setuju dengan firman Tuhan? Apakah kita bisa selaras dengan firman Tuhan? Bukan cuma di hati ternyata, tapi di mulut. Oke. Kenapa? Karena ternyata ini adalah definisi dari imannya Allah. Markus 11 ayat 22 mengatakan bahwa percayalah kepada Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan have the God kind of faith. Milikilah imannya Allah. Dan milikilah imannya Allah ini dijelaskan di Markus 11 ayat 23 dan 24. Itu salah satu ayat yang sangat terkenal. Karena diperkenalkan sama orang ini. Kalau saudara perhatikan ya, ayat 23 ini, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, berkata-kata itu diulang 3 kali. Percayanya cuma sekali. Kenapa, saudara? Karena buat orang percaya, buat kita, untuk percaya dengan hati nggak terlalu sulit. Tapi untuk berkata-kata, berat. Serius loh, berat. Entah kenapa. Ya even pagi hari ini aja, ya saya baca ini ayat-ayatnya. Awal-awal saya baca saya nguap terus, padahal sebelumnya nggak nguap. Entah kenapa nguap terus mau kepingin berhenti, saudara. Pertarungannya cukup kenceng, saudara. Padahal saya udah baca ini, mungkin udah lebih dari 20 kali, saudara. Serius. Saya tanya istri saya, kenapa saya nguap terus ya? Udah saya mau bilang, ini pasti ada kuasa gelapnya nih, yang mau berurusan. Oh dia bilang sama, ya sudah peperangan rohani, saudara. Iman itu peperangan rohani. Iman itu bukan di dalam kesunyian. Iman itu di dalam pertempuran, saudara. Amin, saudara. Bukan di dalam kenyamanan, tapi di dalam ketidaknyamanan ketika kita lagi sakit. Contoh, terjadi pertempuran. Sampai dibilang faith is violence. Sudah tahu violence? Kekerasan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara buka di Google terjemahannya, brutal, ganas. Brutal atau ganas. Oke. Kita langsung aja. Kesembuhan tidak dimulai di tangan seorang dokter. Ya, soalnya kalau di tangan seorang dokter kesembuhan datang, artinya semua orang yang datang ke dokter sembuh loh. Nggak semua sembuh loh. Ya, lepas dari dokternya lulusan mana, ya kan? Ya, IQ-nya berapa? Oke. Diagnosanya benar apa enggak? Ilmunya hebat apa enggak? Ya di luar itu, oke. Kesembuhan. Ini hal yang saudara kita harus sepakat. Kalau saudara kita nggak sepakat, saudara nggak akan ngalamin kesembuhan ilahi. Kesembuhan tidak pernah dimulai dari tangan seorang dokter, tapi kesembuhan dimulai dari firman Tuhan di mulut saudara. Amin, saudara. Serius loh. Oke. Dimulai dengan apa yang saudara tahu. Makanya saudara kita mesti baca firman Tuhan. Kalau saudara nggak tahu, saudara nggak akan memperkatakan, betul nggak? Kalau saudara nggak tahu, saudara nggak akan percaya dengan hati saudara, dan saudara nggak akan perkatakan. Jadi that's why
baca firman Tuhan, itu kudu. Harus. Dan yang kedua, bukan cuma baca, saudara. Kita mesti renungkan firman Tuhan itu. Amin, saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa yang membuat hidup kita berhasil, kalau saudara baca semua Alkitab di dalam perjanjian lama ataupun baru, selalu dibilang renungkan firman Tuhan supaya hidupmu berhasil dan kau beruntung, saudara. Orang merenungkan firman Tuhan seperti pohon yang tanam tepi aliran air menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu bukan baca doang, tapi renungkan. Amin, saudara. Merenungkan firman Tuhan. Kita mesti baca, habis itu kita renungkan. Oke? Jadi Tuhan tidak pernah minta kita untuk memohon kesembuhan. Bahasa Inggrisnya, Tuhan tidak pernah minta kita begging. Serius loh. Tapi entah kenapa banyak orang Kristen bisa berpuasa, teriak, nangis, memohon supaya disembuhkan. Ingat saudara, dengar baik-baik saudara. Tuhan tidak pernah minta kita untuk memohon kesembuhan. Kenapa? Tapi Dia minta kita untuk berkata kepada gunung itu supaya beranjak. Amin, saudara. Salah satu gunung dalam hidup manusia adalah penyakit. Betul nggak? Semua orang besar kecil tahu penyakit. Dan penyakit itu ada power. Bisa matiin saudara. Oke? Jadi Tuhan minta kita berkata kepada gunung itu. Berkata kepada penyakit itu. Tuhan minta kita untuk memerintahkan penyakit itu untuk pergi saudara. Dari hidup saudara. Dari tubuh saudara. Amin? Karena tubuh saudara itu bukan medan pertempuran. Tapi tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Amin saudara? Bait Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus apa yang tinggal di dalam diri saudara? Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin saudara? Roh Kudus yang melepaskan cengkraman kuasa kematian pada Yesus Kristus. Dan yang menghidupkan setiap sel di dalam tubuh Yesus. Dan yang memberi nafas kepada Yesus sehingga dia hidup kembali. Roh Kudus itu, dia ada di dalam saudara. Amin saudara. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri saudara dengan kuasa yang sama. Amin saudara. Amin. Nggak ada kan Roh Kudus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak ada saudara. Roh Kudus sama. Bahkan di orang tua sama di anak-anak, sama saudara Roh Kudusnya. Amin saudara? Ya. Jadi Tuhan tidak pernah minta kita memohon kesembuhan, tapi Dia minta kita untuk berkata kepada gunung ini, untuk gunung sakit penyakit untuk pergi. Oke? Banyak orang di gereja salah mengerti mengenai kerendahan hati. Dibilang, oh kalau saudara memerintahkan kesembuhan itu terjadi. Sombong amat. Kan kita orang Kristen harus rendah hati. Memohon kesembuhan dari Tuhan. Salah saudara. Karena kita mengatakan oleh bilur Yesus Kristus kita sudah sembuh. Bukan akan. Amin saudara. Sudah sembuh. Karena apa saudara? Karena penebusan Yesus Kristus. Minggu lalu saudara hadir kan? Mengenai iman, mengenai soteria. Ya, keselamatan itu satu paket. Makanya saya tanya saudara di awal minggu lalu. Saudara pilih mana? Kesehatan apa keuangan? Kalau saudara pilih salah satu, salah saudara. Saudara pilih mana? Mengasihi Tuhan sama kesembuhan.
Salah, saudara. Kenapa? Karena kesembuhan itu satu paket. Kesehatan itu satu paket. Amin, saudara. Amin, saudara. Berkat Tuhan itu juga satu paket. Amin. Komplit, saudara. Jadi ketika Yesus habis-habisan dicambuk, sebelum dicambuk diapain, saudara? Diludahin, ditampar, saudara, ditinju, saudara, ditendang, saudara. Habis itu dicambuk habis-habisan. Oke. Habis itu digantung 3 jam di kayu salib. Saudara, kalau manusia sudah mati, ya darah kalau keluar banyak matilah. Benar nggak? Simple kan? Kalau darah keluar terus, mati, saudara. Gagal organ. Otaknya mati, jantungnya mati karena kurang oksigen, darahnya habis. Tapi ini Yesus sama sekali nggak mati. Oke? Karena dia bukan cuma 100% manusia, dia 100% Allah. Artinya apa? Nggak ada yang bisa bunuh dia. Sampai dia menyerahkan baru bisa. Ya, sebelum dia mati, ketika 3 jam digantung di kayu salib, kata terakhir sebelum mati apa, saudara? Sudah selesai. Bahasa aslinya telelestai. Oke? Saudara pelajari sendiri nanti. Gampang, buka Google keluar semua. Apa itu telelestai, keluar semua. Oke? Atau dibantu GMC. Ya. Ketik di Google, munculin. Telelestai, saudara. Sudah selesai. Penyakit saudara sudah sembuh. Itu ada di Yesaya. Nah, ia dihina dan dihindari, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan terus. Tapi sesungguhnya apa? Penyakit kita lah yang ditanggung, saudara. Dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Enggak, saudara. Amin, saudara. Penyakit saudara ditanggung. Apapun organ tubuh dalam tubuh kita yang sakit harus sembuh. Kenapa? Karena Yesus digantung di kayu salib, habis darahnya. Yang gagal berfungsi bukan jantung doang sebenarnya. Semua organ tubuh rusak. Tapi dia tetap hidup. Sampai dia menyerahkan nyawanya baru bisa mati, saudara. Amin, saudara. Nah, ini penting loh. Ini penting. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, memerintahkan kesembuhan penyakit supaya pergi, itu bukan kesombongan, saudara. Kalau kesombongan itu percaya sama diri sendiri, itu sombong. Setuju? Tapi kalau saudara percaya sama apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib buat saudara, itu bukan kesombongan. Itu justru kerendahan hati yang benar. Amin, saudara. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan layak. Amin, saudara. Itu bukan kesombongan. Jadi jangan salah paham. Itu bukan arogan, saudara. Karena iman adalah percaya akan apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Termasuk penyakit saudara. Kenapa, saudara? Karena penyakit itu tidak punya hak untuk tinggal. Tidak punya legalitas untuk tinggal dalam tubuh saudara. Tidak punya hak untuk tinggal dalam tubuh saudara. Why? Karena sudah ditebus. Amin, saudara. Simple. Nah, iblis sangat suka kalau saudara memohon kesembuhan. Kenapa? Karena memohon itu menunjukkan saudara nggak tahu haknya saudara. Betul nggak? Yalah. Amin, saudara. Kalau saudara tahu hak saudara, nggak usah mohon. Betul nggak? Ambil aja. Amin. Nah, ini telelestai, saudara. It is finished. Oke, sudah selesai. Transaksinya telah dibayar lunas.
Jadi kalau di pengadilan, ketok palu, kelar. Bebas, saudara. Ini ada interpretasi lebih dalamnya. Ya. PR buat saudara. Saudara kalau mau tahu, saudara baca lebih lanjut, oke? Jadi, karena apa? Karena memohon, saudara, menunjukkan kita tidak tahu haknya kita. Amin, saudara. Tetapi ketika saudara bangkit ya, dan memproklamasikan kesehatan saudara, saudara memerintahkan penyakit saudara untuk pergi, saudara, itu menunjukkan saudara lagi memproklamasikan kemenangan Kalvari, saudara. Yesus di Kalvari. Amin. Saudara seperti orang yang bersama Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah dan menunjukkan kekalahannya musuh. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau urusan sama penyakit, kita harus perintahkan. Amin. Jangan memohon. Serius. Ya. Banyak orang memohon kesembuhan turun dari langit, saudara. Diberikan. Tuhan tolong. Padahal Tuhan menunggu kita untuk mengambilnya dengan iman. Dengan cara memperkatakan kesembuhan. Memerintahkan penyakit itu untuk pergi. Amin, saudara. Ini penting, saudara. Saudara ikutin, ini akan ada banyak pengakuan iman, ikutin ya. Taruh tangan saudara di dada. Oke. Dan ikutin kata-kata saya. Tubuh engkau sehat oleh bilur dan darah Yesus. Rasa sakit pergi sekarang. Peradangan pergi. Organ tubuh dipulihkan. Semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh saya pulih, disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadi jangan pasif, saudara. Musuh itu tidak pasif. Dan ingat, musuh itu tidak mendengar emosi. Dia tidak nurut sama emosi, saudara. Amin, saudara. Dia nurut sama otoritas. Amin. Salah satu contoh yang bagus banget mengenai otoritas, saudara masih ingat mengenai otoritasnya yang ditunjukkan sama perwira Romawi? Nah, itu dia. Perwira Romawi ini tidak membutuhkan sentuhan. Dia cuma butuh apa? Satu patah kata. Dan hambaku itu akan sembuh. Ini bukan badannya dia loh. Badan, kalau bahasa sekarang ya, budaknya yang dia kasihi. Amin, saudara. Jadi bisa saudara berdoa buat orang lain. Ya, kalau dia sudah lama di gereja, nggak bisa, saudara. Suruh dia bertumbuh aja. Amin, saudara. Jadi saudara jangan pasif. Kenapa? Karena musuh nggak pasif. Dan kesembuhan saudara nggak pasif. Ya, kesembuhan saudara itu di dalam alam roh sudah diberikan. Saudara mesti ngambilnya. Oke, dengan apa, saudara? Violent, saudara. Violent itu tadi apa? Brutal dan ganas. Ngambil, saudara, jangan. Saya pernah dengar ada orang bilang, ada pengajaran yang ngomong gini, ngomong sama tumor sama kankernya, lu kalau di dalam tubuh saya mau tinggal baik-baik aja ya. Lu jangan macem-macem, jangan bangun. Ya kan? Udah gini aja. Jangan bertumbuh lebih besar ya. Kita sama-sama mau hidup kok. Saya kasih tahu saudara, itu benar-benar tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Gak sesuai, saudara. Kenapa? Oleh bilur Yesus Kristus kamu sudah sembuh. Dan ini negosiasi. Negosiasi sama penyakit. Gak ada, saudara. Penyakit itu harus
usir. Kasih perintah. Pakai otoritas, saudara. Buka mulut, perintahkan. Nggak boleh diem. Serius, saudara. Jangan diem. Amin, saudara? Oke. Karena kesembuhan itu agresif di dalam iman, saudara. Amin, saudara? Dan kesembuhan itu seperti aliran listrik. Pertama kali saudara buka mulut saudara dan saudara ucapkan. Mungkin efeknya masih seperti rembesan. Saudara pernah pegang komputer, kesetrum gitu? Pernah ya? Nah, itu namanya rembesan arus listrik. Jadi saudara jangan cuma ngalamin rembesannya, berhenti saudara. Oke, perkatakan terus, siang dan malam. Amin saudara? Ya. Saudara bangun, tidur, dan pergi tidur. Dengan terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, kesembuhan itu bukan terletak pada kuasanya ya, bukan terletak pada perkataan saudara, tapi terletak pada firman Tuhan. Ya, ketika kita memperkatakan firman Tuhan tentang kesembuhan, kita sedang sepakat sama Tuhan. Kesepakatan itu yang membangkitkan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Kita sedang selaras dengan firman Tuhan. Setuju. Amin, saudara. Tapi itu tidak akan terjadi sampai saudara perkatakan. Kita harus perkatakan, saudara. Kalau saudara diam aja, kuasanya dormant. Kuasanya tidak bekerja. Kok gitu ya? Memang iya, saudara. Ya, Tuhan sudah kasih saudara otoritas. Tapi saudara nggak pakai, sayang amat. Ya. Saya kasih tahu saudara, musuh akan melakukan segala cara supaya saudara tidak mengatakan kesembuhan. Supaya saudara dengan mulut mengeluh. Sakit saudara, penyakit saudara, mengeluh putus asa saudara. Ya. Saudara, kesembuhan, Tuhan tidak bekerja karena putus asanya saudara. Firman Tuhan bekerja karena saudara sepakat dengan dia. You come aligning with the word of God, saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara setuju dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bekerja. Karena Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Bukan perkataan kita. Perkataan kita harus sesuai dengan firman. Amin, saudara. Amin. Jadi kuasa itu muncul karena apa? Karena saudara sepakat dan setuju sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benih dan mulut saudara adalah tanahnya. Amin, saudara. Kalau saudara tabur tiap hari, saudara ucapkan firman Tuhan tentang kesembuhan. Oke, setiap hari saudara ngomong, pagi ngomong, malam ngomong, saudara menggema, saudara gemakan kuasa firman Tuhan itu. Saudara setuju sama firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan ini penting, saudara. Ketika saudara menggemakan, ketika saudara setuju sama firman Tuhan, ketika saudara ucapkan terus, itu seperti orang yang menanam benih. Saudara pernah nggak lihat orang yang tanam benih? Tiap pagi dia gali, dia cek, tumbuh nggak ya benih saya? Nggak pernah. Jadi banyak orang ngucapin ayat kesembuhan firman Tuhan. Satu hari nggak terjadi apa-apa, mereka menyerah. Ya, saya udah ngomong, saya sudah confess. Nggak ada yang berubah. Karena mereka menaruh sama apa yang mereka lihat. Saudara, iman itu percaya saudara sudah terima, kesembuhan sudah terjadi. Gini Bapak Ibu Saudara, ini penting. Iman itu tidak menyangkal fakta. Bahwa iman itu tidak menyangkal fakta bahwa saudara sakit.
Ya. Iman itu dia tidak menyangkal rasa sakit. Rasa sakit itu ada. Oke? Rasa sakit itu ada, saudara. Dan bahkan bisa makin sakit. Iman itu dia menyangkal, oh saya tidak sakit. Bukan loh, saudara. Tapi iman itu lebih percayakan firman Tuhan. Dengan cara mengatakannya. Ya. Saudara, kalau ketemu orang yang sakit, apa yang dia omongin? Sakit. Lalu lihat, cek ke dokter, mempertimbangkan medical record. Apa yang dokter bilang? Ya. Iman itu tidak merasa sudah lebih baik, sudah lebih sembuh, sudah lebih sehat. Oke? Iman itu tidak sekedar melihat atau menunggu kata dokter. Oh, hasilnya sudah lebih baik. Oh, berarti sudah terjadi. Enggak, saudara. Saudara perkatakan terus. Amin, saudara. Jadi orang yang menanam benih, dia tidak pernah setiap pagi gali dan cek. Tumbuh enggak ya? Tapi dia selalu, dia airin, dia pupuk betul, dia jaga, supaya benih itu bertumbuh. Karena dia berharap akan menuai dari benih itu. Betul nggak, saudara? Ya. Banyak orang yang udah 3 hari nggak terjadi apa-apa, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya cek ke dokter, kata dokter nggak ada perubahan, makin parah. Lalu dia berhenti. Oh ya, memang nggak berlaku buat saya. Kesembuhan ilahi buat orang lain, bukan buat saya. Kesembuhan ilahi, Yesus mati di kayu salib buat semua umat manusia. Kasih karunia kesembuhan sudah diberikan. Amin, saudara. Kita perlu menerimanya dengan iman. Dan iman itu bukan cuma percaya, tapi berkata-kata. Amin, saudara. Jadi saya ulang, saudara. Iman itu tidak menyangkal bahwa kita ini sakit. Tapi iman ini menyangkal kuasa dari penyakitnya. Serius. Iman itu lebih percaya kuasa kebenaran firman Tuhan daripada penyakit. Amin, saudara. So, faith do not deny pain, saudara. Faith do not deny sickness. Faith do not deny symptoms, gejala penyakit. Amin, saudara. But it's deny the power to remain. Ya. Iman percaya. Oke. Iman menolak kuasa dari sakit, rasa sakit, dan iman menolak penyakit ini untuk tinggal. Amin, saudara. Penyakit ini harus pergi, saudara. Amin, saudara. Nah, masalahnya di kesabaran, saudara. Banyak orang percaya yang nggak sabar. Udah 3 hari nggak kelihatan katanya. Sorry to say ya, sudah sebulan nggak kelihatan. Apakah saudara masih percaya? Masih memperkatakan kebenaran firman Tuhan tentang kesembuhan? Amin, saudara. Bagaimana saudara menjaga benih itu? Bukankah mulut saudara ada tanahnya? Perkatakan terus firman Tuhan tentang kesembuhan. Bahwa saudara sudah mengalami kesembuhan. Amin, saudara. Bahwa Yesus Kristus, kuasa Yesus, itu sudah membebaskan tubuh saudara dari setiap sakit penyakit. Amin, saudara. Bahwa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam diri kita, menghidupkan setiap sel. Amin, saudara. Setiap sel yang mati dihidupkan. Setiap sakit penyakit disingkirkan. Amin, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kuasa itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Nama Yesus itu dikenalin di alam yang gak kelihatan. The unseen realm, saudara. Itu dikenal. Ya. Oke.
Yang ketiga, saudara memakai nama Yesus, saudara bukan cuma berkata-kata biasa, tapi saudara sedang mengundang seluruh kekuatan surga untuk bekerja. Untuk membuat firman Tuhan itu terjadi dalam diri saudara, dalam hidup saudara. Amin, saudara? Oke. Jadi saudara, speak to the pain, speak to the body that seems broken. Nah, ini penting. Saudara, tubuh saudara itu bukan, your body is a servant, not a master. Do you understand, saudara? Tubuh saudara adalah pelayan, bukan tuannya. The person in charge is you, not your body. Yang bertanggung jawab dalam hidup saudara adalah saudara, bukan tubuh saudara. Amin, saudara? Jadi ketika tubuh saudara menjerit kesakitan, saudara harus perkatakan firman Tuhan itu lebih kencang lagi ibaratnya. Walaupun kuasa itu tidak terletak pada kenceng atau tidak kencengnya suara. Karena kuasa itu bekerja untuk menggenapi firman Tuhan yang saudara ucapkan. Kuasa itu bekerja karena saudara setuju. You make agreement with the word of God. Aligning. Amin, saudara? Nah, so the supernatural power, kuasa itu datang karena saudara setuju. Amin, saudara? Ada beberapa firman yang kita mau perkatakan. Ikutin kata-kata saya, saudara. Oke? Karena konsistensi itu penting. Saudara, saya tadi ada sebut mengenai saudara kita perlu sabar. Ya, saudara, ikutin kata-kata saya. Bapa di surga, saya mengucap syukur bahwa firman-Mu hidup di dalam tubuh saya, di dalam daging saya. Saya menerima kesembuhan yang Yesus sudah bayar. Saya perkatakan kehidupan di dalam setiap sel tubuh saya. Saya perintahkan tulang belakang saya lurus. Saya memerintahkan di dalam hati saya kedamaian. Saya memerintahkan kekuatan di dalam setiap otot saya, termasuk otot jantung. Termasuk otot semua organ tubuh saya. Bukan cuma otot lengan dan kaki saya. Bukan cuma otot perut dan pinggang saya. Tapi setiap otot yang ada dalam organ tubuh saya. Otot jantung saya kuat di dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan pikiran saya jadi jernih. Saya menolak setiap symptoms, gejala penyakit yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya usir sakit, saya usir ketakutan, saya lepaskan iman. Saya memuji Engkau karena kesetiaan-Mu. Saya memuji Engkau karena kesembuhan mengalir di dalam saya seperti sungai. Amin, saudara. Jadi saudara perkatakan terus. Ada yang sakit pinggang di sini? Kadang-kadang olahragawan sakit pinggang juga loh. Salah tarik, salah ngangkat, bisa, saudara. Saya termasuk salah satunya. Oke. Tapi saya percaya saya sudah sembuh. Dan saya perkatakan siang dan malam. Amin, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau siang dan malam ucapkan? Atau saudara terlalu sibuk? Ya. Atau saudara terlalu sibuk, terlalu sibuk scroll apa? Facebook, lalu apa? TikTok, ya kan? IG, ya kan? Coba cek deh, waktu saudara habisin sama handphone saudara berapa lama, saudara? Satu hari. Saudara akan kaget. Okay? Tapi untuk memperkatakan, mengucapkan kesembuhan dan mengusir sakit penyakit saudara, sehari 2 kali aja saudara nggak ada waktu. Gimana sih ceritanya? Amin.
Dan saudara mau sembuh. Gimana ceritanya? Ya kan? Apalagi ada medical record-nya. Hasil patologi anatomi lagi. Saya perhatiin gitu. Makin dibaca makin stres. Ya kan? Kenapa? Stadiumnya makin tinggi kata dokter. Stres kan? Daripada lihat ini terus stres, saudara. Tutup aja, perkatakan firman Tuhan. Saya nggak bilang nggak berobat ya saudara ya. Ya, itu udah kembali ke saudara. Oke, tapi jangan pernah tidak memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ucapkan sama saya sekarang, saudara. Proklamasikan ini. Tubuh saya tidak diperintah oleh rasa sakit. Tubuh saya tidak diperintah oleh sakit penyakit. Saya berjalan di dalam kesehatan ilahi. Saya hidup di bawah naungan yang maha kuasa. Tidak ada penyakit sampar yang bisa mendekati kemah saya, tempat tinggal saya. Saya mendeklarasikan, saya memproklamasikan darah Yesus mengcover semua organ tubuh saya, semua sendi-sendi saya, semua sistem di badi saya. Kesehatan adalah milik saya. Pemulihan adalah milik saya. Saya tidak akan bisa digoncangkan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara ngucapin begitu, semangat gak? Semangat ya. Tapi ingat, kuasa itu tidak bekerja karena semangat saudara. Kuasa itu bekerja karena firman Tuhan yang saudara ucapkan. Kuasa itu tidak bekerja karena emosi. Amin, saudara? Serius loh ini. Kuasa itu tidak bekerja karena emosi saudara. Karena teriakan saudara kenceng, bukan. Tapi kita ngomong kenceng gak apa. Kuasa itu bekerja karena firman Tuhan saudara perkatakan. Amin. Dan jangan berhenti. Perkatakan ketika saudara sakit, perkatakan ketika saudara merasa sehat. Jadi saya harus ngomong terus dong. Siang malam. Nggak ada, emang saya nggak ada kerjaan, nggak ada urusan lain. Pertanyaan saya begini, saudara. Saudara makan berapa kali, saudara, sehari? Rata-rata 3 kali, walaupun ada yang 2 kali doang, atau sekali. Saudara nggak keberatan sehari makan 3 kali? Sekali makan berapa lama, saudara? Ada yang setengah jam nggak? Nggak ada. Ada yang 1/4 jam? Kalau makanannya nggak enak, lama, saudara. Kalau makanannya enak, cepet, betul nggak? Ada yang makan cuma beberapa menit, saudara, habis. Karena enak banget. Kunyahnya 2 kali telan, 2 kali telan, 2 kali telan, saudara. Hebat amat. Ya. Gini Bapak Ibu Saudara. Untuk confess firman Tuhan, saudara hitung-hitungan gitu. Gimana bisa sepakat dengan firman Tuhan kalau begitu? Gimana kita bisa berjalan selaras dengan firman Tuhan? Amin, saudara. Ingat, saudara, kuasa itu dilepaskan karena saudara perkatakan. Amin. Jangan jangan tunggu saudara mendengar dari seorang hamba Tuhan datang dan ngomong sama saudara, kamu sembuh. Gak usah nunggu, saudara. Kalau ada ya puji Tuhan, karunia kesembuhan kan kita percaya, betul kan? Kalau enggak jangan tunggu, saudara. Keburu tewas. Serius. Serius, saudara. Ini topik yang penting. Karena kalau saudara menang, ada kesaksian dalam hidup saudara. Ya. Kalau saudara menang di dalam kesembuhan, saudara bisa menang di dalam keuangan saudara. Saudara bisa menang dalam hubungan dengan anak-anak saudara, hubungan suami istri, dan menang dalam segala area saudara. Karena iman itu di dalam segala area. Yang penting
ada dasar firman Tuhannya. Amin, saudara. Yang penting firman Tuhannya. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau saudara sudah ngucapin semua itu, saudara perlu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Amin, saudara. Karena Engkau Allah yang setia. Bukan karena saudara akan sembuh. Berterima kasih karena kesembuhan itu sudah ditaruh di dalam roh saudara. Amin, saudara. Karena kesembuhan itu sedang bekerja. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Tapi Tuhan yang akan membuat itu terjadi. Amin, saudara. Ingat ya. Jadi, saudara mesti perkatakan firman Tuhan sampai dia merubah atmosfer. Sampai saudara melihat bahwa firman Tuhan jadinya lebih nyata dari rasa sakit atau penyakit saudara. Amin, saudara. Speak it out, saudara. Perkatakan. Amin. Perkatakan sampai tubuh saudara mulai respon. Amin, saudara. Ketika Yesus ngomong ke pohon ara, pohon ara itu nggak langsung mati. Kelihatannya ya. Padahal sebenarnya sudah mati loh. Ketika Yesus ngomong ke pohon ara itu, saudara, daun-daunnya masih hijau. Ya, cabang-cabangnya masih komplit. Oke. Nggak ada yang berubah. Tapi sebenarnya ada yang berubah. Akarnya mulai kering. Amin, saudara. Kalau akarnya kering, mati semua. Walaupun masih berdiri pohon itu. Amin. Jadi sebenarnya sudah terjadi. Cuma belum kelihatan langsung dengan mata kita. Amin, saudara. Itu salah satu cara kuasa Tuhan bekerja. Bukan dengan apa yang kita lihat. Bukan dengan apa yang saya rasa. Banyak orang Kristen kalau doain dia ngecek. Rasanya belum. Ya kalau didoain boleh aja. Ya, kalau sudah doa sendiri jangan. Rasanya belum nih. Udah 3 hari Tuhan, udah 7 hari ini Tuhan. Ya kan, Tuhannya dikejar-kejar. Padahal Tuhan nggak perlu dikejar, saudara. Sudah dikasih. Ya, saya nggak tahu berapa lama. Ya, yang tahu saudara dan Tuhan. Amin, saudara. Yang jelas adalah kita tidak pernah berhenti. Dan kita sudah percaya. Amin. Perkatakan ketika saudara sakit, perkatakan ketika saudara sehat. Amin, saudara. Nih, ikutin kata-kata saya lagi, saudara. Ini banyak kata-kata yang bagus. Tuhan, saya sepakat dengan firman-Mu. Saya menolak semua kebohongan musuh. Saya ucapkan kehidupan di seluruh tulang saya. Saya ucapkan pemulihan di seluruh sel tubuh saya. Saya ucapkan kesembuhan ilahi di dalam semua sistem imun saya. Saya memproklamasikan setiap organ tubuh saya berfungsi sesuai dengan desain dari surga. Tidak ada penyakit yang bisa tinggal. Tidak ada rasa sakit yang bisa tinggal. Tubuh saya adalah bait dari Roh Kudus. My body is a temple of the Holy Spirit. Dan saya perintahkan tubuh saya ini sembuh di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dan perkatakan ini tiap hari, saudara. Amin. Kemarin saya ada kasih bahan ini ke beberapa orang. Dibaca nggak, saudara? Iya. Gak usah angkat tangan, saudara ya. Saya nggak tanya, yang baca mana, yang nggak baca mana, gitu. Nggak usah, saudara ya. Baca, saudara. Ini saya sudah baca bukunya 30 tahun yang lalu. Serius.
Dan kali ini saya lihat, komplit banget. Komplit banget, saudara. Oke? Jadi saya baca berulang-ulang. Kemarin waktu saya sakit, ya kan saya 2 minggu nggak di sini, saudara. Pernah kemarin. Saya baca berulang-ulang, putus asa juga sih. Tapi ngalamin, saudara, serius. Ya, saya tahu, yang saya tabur itu belum cukup. Kalau saudara sudah sakit, baru ngomong, butuh waktu lebih lama. Kalau saudara ketika sehat pun saudara ngomong, ketika sudah sakit, kayak disentil aja hilang, saudara. Serius loh, saudara. Kenapa, saudara? Karena otoritas itu harus dibangun, harus dipakai. Amin, saudara. Otoritas yang ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen nggak berfungsi karena kita nggak pakai. Yang paling parah karena kita tidak tahu bahwa kita punya otoritas. Parah nggak, saudara? Jadi semua saudara minta, Tuhan minta dong. Tuhan bilang, saya sudah kasih. Kok minta? Bukannya saya udah kasih. Jadi banyak orang Kristen yang menunggu, ya kan, tindakan dari Allah yang Maha Kuasa, dari surga. Sementara Tuhan menunggu saudara pakai otoritas yang sudah dikasih. Amin, saudara. Jadi tunggu-tungguan. Ya, tunggu-tungguan, saudara, lucu ya. Itulah orang Kristen, saudara. Kadang lucu memang. Oke. Jadi ingat ya, judul firman Tuhan hari ini adalah The Authority of Believers. Otoritas orang percaya. Ya. Gak usah dengerin lagi khotbahnya, gak apa. Yang penting saudara sudah tahu dan pakai otoritas saudara. Setiap hari, siang dan malam. Bangun tidur dan sebelum tidur. Amin, saudara. Oke, ikutin kata saya. Saya menyelaraskan diri saya dengan janji-janji Tuhan. Saya memproklamasikan bahwa saya tidak akan mati, tetapi hidup. Saya memproklamasikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah ditebus dari semua kutuk hukum Taurat. Setiap sakit penyakit, setiap penyakit sampar, menjauh dari hidup saya. Saya memperkatakan kuasa kebangkitan Kristus atas tubuh saya. Saya memerintahkan setiap sel tubuh saya berfungsi seperti Tuhan ketika ciptakan. Kesembuhan adalah milik saya. Saya sudah sembuh. Saya menerimanya di dalam iman. Amin, saudara. In the name of Jesus. Ikutin lagi kata-kata saya, saudara. Di dalam nama Yesus, saya memerintahkan setiap sakit penyakit untuk pergi dari tubuh saya. Saya mengusir setiap gejala sakit penyakit yang berusaha memegang saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil otoritas atas rasa sakit, infeksi, kecapean, dan setiap kelemahan di dalam tubuh saya. Tubuh saya bukan medan pertempuran, tapi tubuh saya adalah bait dari Roh Kudus. Saya memerintahkan kesembuhan mengalir seperti sungai melalui setiap organ tubuh saya. Saya mengucapkan kesehatan, kesembuhan, kehidupan di dalam darah saya, damai di dalam saraf saya, kekuatan di dalam seluruh otot saya. Tidak ada senjata yang ditempa melawan saya akan berhasil. Setiap pekerjaan musuh dihancurkan. Saya mengeksekusi pekerjaan Yesus yang sudah diselesaikan di atas kayu salib di dalam tubuh saya. Tuhan, saya mengucap syukur. Saya bukan korban, tapi saya adalah pemenang.
Saya mengucap syukur bahwa kuasa-Mu tinggal di dalam saya. Saya berdiri dengan perjanjian darah Yesus Kristus. Saya klaim hak saya untuk sembuh, bukan karena pekerjaan saya, tapi karena pekerjaan di atas kayu salib. Saya memerintahkan kesembuhan, manifestasi sekarang. Saya memerintahkan pemulihan, bangkit di dalam tubuh saya. Saya menutup mulut para pendakwa. Saya memerintahkan setiap keraguan itu diam. Saya memerintahkan kesembuhan ilahi di dalam semua sistem tubuh saya. Saya mengucap syukur untuk otoritas yang Kau berikan kepada saya. Saya menerimanya. Saya berjalan di dalamnya. Saya melepaskan otoritas atas sakit penyakit di dalam setiap organ tubuh saya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, saudara pernah baca di Alkitab yang judulnya biarlah yang lemah berkata aku kuat. Let the weak say I am strong. Saya tanya saudara, itu penyangkalan bukan? Bukan. Itu karena percaya sama Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih beberapa hal kepada saudara. Oke, ada kuasa sebelum ada yang kelewat. Ada kuasa dalam konsistensi. Saudara mesti konsisten. Oke? Ini bukan pekerjaan yang sehari, 3 hari kelar. Walaupun bisa terjadi. 1 hari kelar. Amin, saudara. Butuh konsistensi. Oke? Dan kalau saudara mengucap syukur, bukan karena saudara, harapan saudara akan sembuh. Bukan. Saudara mesti percaya. Kesembuhan itu sudah diamankan buat saudara. Di alam rohani. Amin, saudara. Jadi sering kali kita menunggu perasaan kita sebelum kita perkatakan. Tapi perasaan itu menipu, saudara. Perasaan itu cuma sebentar. Saya ambil contoh. Saudara kalau beli mobil baru, seneng nggak? Ayo yang beli mobil baru belakangan. Atau belum lama, seneng nggak? Seneng dong. Pertanyaannya, lama-lama kesenangannya hilang loh. Jadi biasa lagi. Betul nggak? Kalau beli mobil, lebih bertahan lama rasa senangnya. Kenapa? Karena saudara lihat terus, saudara pakai. Kalau yang nggak kelihatan biasanya cuma sebentar. Ya, serius saudara, betul kan? Artinya perasaan itu cuma sebentar. Saudara, kita tidak bisa menaruh iman kita pada perasaan, saudara. Amin. Taruh iman kita pada firman Tuhan. Setuju sama firman Tuhan. Ketika sudah setuju sama firman Tuhan, kesembuhan itu terjadi. Karena memang begitu. Karena Tuhan sendiri yang akan membuat firman Tuhan-Nya terjadi. Amin, saudara? Jadi bagian kita adalah buka mulut dan mulai memperkatakan firman Tuhan. Amin, saudara? Jadi firman Tuhan, jadi kesembuhan bukan bekerja karena emosi, keputusasaan. Ya. Tubuh saudara itu bukan masternya, saudara. Kira-kira gitulah. Tubuh saudara bukan penguasanya. Penguasanya itu saudara. Amin. Saudara mesti perkatakan kepada tubuh saudara. Yesus ketika membangkitkan orang mati, dia bilang apa? Keluar. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh dengan luruskan tanganmu. Betul enggak? Ketika dia menyembuhkan orang yang kusta, dia bilang apa? Jadilah tahir. Pernah enggak Yesus sembuhin orang begini? Enggak pernah, saudara. Diem aja. Kata orang diem itu emas. Sorry ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kerajaan Allah diem itu bukan emas. Diam itu mati, saudara.
Serius loh saudara. Diam itu menderita. Diam itu sengsara. Diam itu bukan emas. Buang jauh-jauh saudara. Ya kan? Emas pergilah beli di toko emas. Gak usah diem. Amin saudara. Diam itu bukan emas. Cari di Alkitab, Tuhan menciptakan sesuatu, diem gitu. Gak pernah kan? Ya. Jadilah terang, kan ngomong saudara. Ya kan gak pernah begini. Gitu. Wih, keluar gitu. Terangnya keluar. Gak ada saudara. Ini semua bukan karena kita tidak tahu, karena pekerjaan musuh. Berusaha bungkam mulut saudara dengan kesakitan, keputusasaan. Ingat saudara, mukjizat tidak bekerja karena saudara putus asa. Putus asa tidak membuat mukjizat itu bekerja. Yang membuat mukjizat bekerja karena saudara perkatakan firman Tuhan. Dan ingat, mukjizat itu pun bukan karena saudara perkatakan, loh, karena firman Tuhannya. Karena saudara setuju sama firman Tuhan dan perkatakan. Amin saudara. Karena mukjizat itu sumbernya di Yesus Kristus, firman Tuhan. Amin. Jadi kesembuhan itu tidak pernah random, tidak pernah acak. Random. Kadang sama orang ini terjadi, kadang sama orang itu tidak. Firman kesembuhan terjadi sama Bu Mary, sama dia mah enggak. Itu kan random jadinya. I tell you saudara, mukjizat kesembuhan itu tidak random. Dan itu akan terjadi sama orang yang mengerti otoritas firman Tuhan dan memperkatakannya. Amen. Yang percaya sama firman Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih kan. Tuhan juga enggak kalau sembuhkan saudara, dia lihat dulu, saudara bikin dosa apa. Enggak kok. Karena dosa saudara sudah dibayar Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin saudara. Ingat saudara, the miracle never random.